do it anymore. Next time you don't play. I heard it in the second half, so it will be the last time. Jangan lakukan selebrasi itu lagi, atau kamu saya coret. Filosofi sepak bola disiplin ala Gerald Vandenberg. Bagi sebagian pelatih, selebrasi mungkin dianggap sebagai ekspresi spontan yang sah-sah saja. Tapi tidak bagi Gerald Vandenberg. Pelatih Timnas Indonesia U23 ini tegas melarang selebrasi berlebihan. Baginya, jika kamu tidak bisa mengendalikan euforia dalam mencetak gol, maka kamu juga tidak akan bisa mengendalikan taktik, emosi di lapangan, bahkan rasa hormat terhadap lawan dan negara yang kamu wakili. Beberapa pemain muda yang sempat melakukan selebrasi berlebihan langsung diberi teguran. Bukan untuk dimarahi, tapi untuk diberikan pemahaman. Baginya, selebrasi yang berlebihan justru menunjukkan belum matangnya mental juara. Saya tidak melarang kalian untuk bahagia saat mencetak gol, lanjut Vandenberg. Tapi ada garis batas antara selebrasi yang penuh semangat dan yang menjurus ke arogansi. Kalau kalian melampaui itu, kalian saya coret. Vandenberg datang ke Indonesia bukan hanya untuk melatih, tapi juga membentuk budaya sepak bola yang sehat. Ia sadar bahwa sebagian pemain muda terlalu mudah larut dalam euforia. Satu gol langsung disambut dengan gaya-gaya viral ala sosial media tanpa sadar bahwa pertandingan masih jauh dari selesai. Vandenberg sadar bahwa untuk membangun tim yang tangguh, dia tak cukup hanya mengandalkan teknik. Ia harus menciptakan lingkungan di mana rasa hormat, kedewasaan, dan kedisiplinan menjadi bagian dari identitas tim. Dan semua itu, percaya atau tidak, bisa dimulai dari satu hal sederhana, menahan diri untuk tidak selebrasi secara berlebihan. Itulah sekilas gambaran tentang siapa Vandenberg. Ia bukan hanya pelatih yang datang untuk memberi instruksi di pinggir lapangan. Ia datang dengan filosofi hidup yang diterjemahkan ke dalam sepak bola. Disiplin, kecerdasan bermain, dan kerja kolektif. 3 fondasi utama dari cara ia membentuk Garuda Muda. Gerald Vandenberg bukan nama sembarangan di dunia sepak bola. Sebagai pemain, ia pernah berdiri di panggung tertinggi bersama Timnas Belanda, juara Euro 1988, dan memperkuat klub-klub elit Eropa seperti Ajax Amsterdam dan PSV Eindhoven. Ia tumbuh dalam era keemasan total football, menyerap prinsip-prinsip Johan Cruyff dan Rinus Michels, bukan hanya sebagai gaya bermain, tapi sebagai filosofi hidup. Namun yang menarik, ketika Vandenberg beralih profesi menjadi pelatih, ia tidak sekedar meniru atau memfotokopi filosofi itu mentah-mentah. Ia membangun versinya sendiri, lebih praktis, lebih fleksibel, dan lebih realistis. Terutama untuk diterapkan di ekosistem sepak bola Asia Tenggara yang memiliki karakteristik berbeda. Ia memahami dengan sangat jernih bahwa pemain muda Indonesia memiliki bakat luar biasa. Skill individu, kecepatan, dan flair alami adalah aset besar yang jarang dimiliki negara-negara lain. Tapi ada satu tantangan besar. Kebiasaan berpikir taktis yang belum terbentuk. Banyak pemain yang masih bermain berdasarkan naluri, bukan skema. Bermain cepat, tapi belum tentu efektif. Individu kuat, tapi belum tentu paham sistem. Baginya, membentuk pemain bukan hanya soal fisik atau teknik, tapi juga membentuk kesadaran taktis dan kedisiplinan berpikir. Ia ingin para pemain muda Indonesia terbiasa untuk memahami kenapa mereka melakukan sesuatu di lapangan, bukan hanya bagaimana melakukannya. Bagi Vandenberg, latihan bukan cuma soal berkeringat, melakukan sprint atau juggling bola, tapi soal mengasah otak, memahami kapan harus memainkan bola 1-2. Kapan melakukan switching flank, dan bagaimana menjaga shape saat transisi bertahan. Salah satu metode favoritnya adalah latihan game situation dengan tekanan waktu, area permainan yang dipersempit, dan instruksi taktik yang berubah secara acak. Latihan seperti ini membuat pemain harus berpikir cepat, beradaptasi, dan tetap tenang di bawah tekanan.
Kalau kamu bisa berpikir cepat dalam ruang sempit, kamu akan lebih mudah membuat keputusan dalam pertandingan sesungguhnya, ucap Vandenberg dalam salah satu sesi latihan tertutup. Ia tahu bahwa pemain Indonesia bisa menari dengan bola. Tapi tantangannya sekarang adalah, bisakah mereka menari sambil membaca peta? Bisakah mereka memutuskan dalam sepersekian detik bukan hanya berdasarkan insting, tapi berdasarkan sistem? Begitu ia mengambil alih timnas Indonesia U23, aturan baru langsung diberlakukan. Tidak ada kompromi, tidak ada yang terlalu kecil untuk diatur. Tidak boleh main ponsel sebelum latihan. Tidak boleh berbicara saat pelatih memberi instruksi. Dan yang paling penting, setiap pemain harus sadar bahwa memakai seragam Garuda bukan hak otomatis, melainkan kehormatan yang harus diperjuangkan setiap hari. Tidak ada lagi yang datang setengah hati. Setiap pemain tahu apa yang diharapkan dari mereka. Bukan hanya skill dan performa, tapi juga sikap profesional, rasa tanggung jawab, dan kedewasaan dalam bersikap. Dalam aspek taktik, Vandenberg bukan tipe pelatih yang kaku pada satu pola. Ia menyukai fleksibilitas. Formasi dasar yang sering ia gunakan adalah 4-3-3 saat menyerang, namun saat kehilangan bola, tim otomatis berubah menjadi 4-5-1, dengan gelandang sayap turun membantu blok pertahanan. Transisi ini bukan hasil insting semata, tapi hasil dari latihan yang dilakukan berulang kali, dengan fokus pada penguasaan ruang, sinergi posisi, dan keseimbangan antar lini. Ia sangat detil dalam menekankan pentingnya jarak antar pemain. Terlalu rapat, tim jadi sempit dan mudah ditekan. Terlalu renggang, celah muncul dan lawan dengan mudah mengeksploitasi. Saat menonton timnas U23 asuhan Vandenberg, kamu tidak hanya akan melihat kecepatan atau teknik, tapi juga pergerakan yang terkoordinasi dengan presisi. Seolah satu tubuh dengan banyak kepala. Mereka bergerak kompak, menutup ruang dengan cepat, dan saat ada peluang langsung mengeksekusi dengan umpan pendek yang vertikal dan menusuk. Vandenberg juga sangat teliti dalam melatih pressing. Ia tidak ingin pemain sekadar mengejar bola tanpa arah. Bagi dia, pressing adalah sistem, bukan usaha individu. Setiap tekanan harus dimulai dari trigger, entah itu sentuhan buruk lawan, operan ke belakang, atau posisi back sayap yang terlalu naik. Ketika trigger aktif, pemain terdekat langsung menekan, pemain lain menutup jalur umpan, dan gelandang bertahan siap mengcover ruang yang ditinggalkan. Semua ini dilatih dalam sesi simulasi yang ketat, dengan berbagai skenario dan kemungkinan. Kalau kamu asal tekan, kamu cuma buang tenaga. Tapi kalau kamu tekan dengan sistem, kamu bisa paksa lawan bikin kesalahan. Begitu prinsip yang ia tanamkan. Inilah wajah baru timnas U23 di bawah Gerald Vandenberg. Struktur yang disiplin, sistem yang efisien, tapi tetap fleksibel dan adaptif. Ia membawa sepak bola modern ke Indonesia bukan dengan jargon rumit, tapi lewat kerja nyata di lapangan. Dan semuanya dimulai dari satu hal yang terlihat sederhana, tapi begitu mendalam maknanya. Disiplin. Satu hal yang mencolok dari sosok Gerald Vandenberg adalah fokus ekstrimnya terhadap hal yang bisa dikontrol, timnya sendiri. Di tengah hiruk-pikuk persaingan di turnamen Piala AFF U23 2025, Vandenberg justru tampil tenang dan tak terpengaruh euforia atau tekanan dari luar. Dalam sebuah wawancara, ia bahkan secara terbuka mengaku tidak terlalu mengikuti bagaimana format turnamen berjalan. Ia tak tahu pasti berapa tim yang akan lolos dari fase grup, bagaimana sistem penentuan runner-up terbaik, atau siapa calon lawan di semifinal jika timnya melaju. Saya tidak tahu bagaimana sistemnya. Yang saya tahu, kami harus menang di setiap pertandingan. Itu saja. Jawaban yang terdengar sederhana, tapi menyimpan filosofi kepelatihan yang sangat dalam. Bagi Vandenberg, berpikir terlalu jauh ke depan hanya akan mengganggu fokus utama, memperbaiki performa hari ini. Ia tidak mau timnya larut dalam hitung-hitungan klasemen, skenario hasil imbang, atau kemungkinan lolos lewat jalur sempit. Ia ingin timnya berpikir lurus, bermain bagus, dan menang. Titik. Filosofi ini perlahan menular ke seluruh skuad.
Para pemain mulai terbiasa untuk bermain dengan determinasi penuh tanpa berpikir soal cukup seri atau asal tidak kalah banyak. Mereka tahu bahwa pelatih mereka tidak akan pernah puas dengan permainan setengah hati atau taktik bertahan demi aman. Vandenberg menanamkan mindset juara, sebuah cara berpikir yang menolak kompromi terhadap kualitas dan hasil. Ia ingin para pemain masuk ke lapangan dengan satu tujuan, menang, dan menang dengan cara yang benar. Bukan karena lawan lemah, bukan karena keberuntungan, tapi karena mereka tampil dominan dan konsisten secara kolektif. Inilah pendekatan yang tak hanya membentuk hasil, tapi juga membentuk mental. Ia memilih menyederhanakan segalanya, fokus satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, fokus satu latihan ke latihan berikutnya. Karena baginya, dalam sepak bola, semua skenario akan menjadi tidak relevan jika kamu tidak bermain baik dan tidak menang. Dengan pendekatan inilah, Vandenberg berharap bisa membentuk generasi pemain Indonesia yang bermental kuat, tidak mudah goyah, dan tidak silau pada kalkulasi semu. Mereka diajarkan untuk percaya pada proses, bukan pada kemungkinan. Dan jika semua pemain berpikir seperti itu, maka tak peduli siapa lawan di semifinal, final, atau berapa selisih gol yang dibutuhkan. Karena satu hal sudah pasti, Garuda Muda akan selalu bermain untuk menang. Kalau kamu percaya bahwa sepak bola Indonesia butuh pelatih berprinsip kuat seperti Vandenberg, yuk bantu sebarkan narasi positif ini. Jangan lupa like, tulis pendapatmu di komentar, dan subscribe channel ini agar kamu gak ketinggalan update terbaru tentang Garuda Muda dan perjalanan mereka menuju kejayaan.